Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akunnya COJ Official. Perkenalkan, nama saya Respo Pauji. Kali ini saya di sini akan berbagi tips dan trik agar toko selalu ramai pembeli. Jadi simaklah tips dan trik video ini dan jangan kemana-mana. Let's go. Poin pertama adalah jadikanlah pelanggan seorang raja atau ratu. Pertama akan saya bahas mengenai poin di atas. Saya yakin semua sudah familiar gitu ya dengan menjadikan pelanggan seorang raja atau ratu. Terkadang kita suka lupa gitu ya memperlakukan konsumen sebagai raja atau ratu. Nah, di poin kali ini kita saling mengingatkan gitu ya sebagai penjual gitu kepada konsumen agar gitu ya memperlakukan konsumen itu kayak raja dan ratu. Nah, jadi gimana? Misalkan kita kedatangan konsumen atau pembeli gitu ya, kita pertama-tama ya sapa dulu gitu dengan sopan santun, ramah. Kita harus membudidayakan kita para pelanggan kita, benar-benar memperhatikan mereka. Jangan luput satu orang pun kalau bisa gitu ya. Kalau misalkan gini ya, jadi pembeli itu ada 3 orang gitu ya, 3 orang. Nah, jadi kita jangan terlalu fokus pada satu orang gitu ya, yang lain juga harus disapa. Karena apa? Banyak gitu ya di toko-toko lain gitu ya yang fokus pada satu orang. Nah, jadi jangan terlalu fokus pada satu orang gitu ya, sampai-sampai yang 2 orang ini terasingkan atau ya disebutnya dicuekin lah gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus sapa tiga-tiganya. Nah, itu trik pertama gitu ya. Atau misalkan kurang jelas, biar saya kasih contoh di video berikut. Selamat datang Kak, boleh silakan. Apa yang bisa saya bantu? Mau cari aksesoris atau voucher kotak? Nah, itulah contoh yang pertama gitu ya, biar itu gambaran-gambaran biar kita tahu gitu ya. Nah, mungkin itu poin pertama. Poin kedua yaitu ya toko semenarik mungkin gitu ya. Jadi biar toko kita kelihatannya bagus gitu ya, pendernya yang bagus, terus penerangannya bagus dan diminatilah oleh pengunjung kita gitu ya, pembeli. Jadi semenarik mungkin ya, misalkan dari segi aksesorisnya harus komplit gitu ya, dari voucher-vouchernya harus komplit, jangan sampai berdebu gitu ya. Kan kira-kira kalau kita pergi ke counter lain gitu ya, kita mau beli barang nih, si barang itu berdebu kan kayak apaan gitu ya, sebisa mungkin jangan sampai berdebu lah. Hal ini sangat penting karena nanti juga akan membuat branding untuk toko kita atau membuat toko kita terkenal. Kalau sudah terkenal otomatis ramai lah. Dan juga penampilan kita ya, penampilan kita juga itu sama konsumen ya dinilai gitu ya. Ya kalau penampilan kita jaga toko ya pakai baju kaos oblong gitu ya, ya nggak mandi udah mau bau, udahlah gitu. Nah, jadi sebisa mungkin gitu ya penampilan kita harus rapi gitu ya, dan wangi-wangi lah, jadi konsumen itu nyaman gitu ya kalau kita wangi. Nah, itulah tips yang kedua, dan kita lanjut lagi yang ke tips 3 ya. Nah, yang tips ketiga adalah terapkan sistem jual silang atau yaitu namanya bundling gitu ya. Contohnya gini, paket bundling ini sama halnya dengan diskon gitu ya, tapi sistemnya paket atau bundling. Misal harga hairspray ini 5.000, ini juga 5.000, sama ini juga 5.000. Kalau ditotalin ini berarti 15.000 ya kan. Nah, buat sistem paket bundling berisikan barang A, B, C gitu, maka harganya tidak 15.000 ya, karena ini kan 5.000, ini 5.000, ini 5.000. Tapi dapat diskon
13.500 atau 13.000. Jadi nantinya pembeli akan berpikir ulang gitu ya, berpikir ulang daripada mereka beli barang A dan B dan C itu harganya 15.000, mending beli paket saja gitu ya, paket ini 13.000 atau 13.500 misalnya. Jadi kayak lebih untung aja gitu ya, lebih untung ke konsumen. Jadi konsumen juga gitu ya, kalau misalkan beli barang A atau B gitu ya, harganya 5.000, mending ya paket bundling aja gitu ya, harganya 13.000 gitu ya. Jadi lebih untung ke si konsumennya. Nah jadi lebih itulah. Nah jadi itulah poin yang ketiga gitu ya. Kita lanjut aja poin berikutnya. Nah kita lanjut ke poin yang keempat gitu ya. Adakan cara open house dengan promo besar-besaran gitu ya. Jadi misalkan kalau kita pertama buka toko, kita harus memperkenalkan toko kita gitu ya, dengan cara membagi-bagi brosur ya, seperti itu gitu ya. Ya pokoknya yang penting tujuannya adalah branding atau pengenalan toko, biar toko kita banyak pengunjung gitu ya. Nah kita lanjut ke poin yang kelima. Apa itu yang kelima? Nah poin yang kelima adalah pemasaran online. Nah ini yang merupakan cara paling jitu gitu untuk branding toko Anda, yang walaupun Anda toko konvensional, bukanlah tidak mungkin kalau Anda buat online untuk toko konvensional macam pemasaran online-nya. Jadi sebisa mungkin kita masuk ke dunia online gitu ya, dengan cara melewati Facebook, IG, atau YouTube, agar toko kalian gitu ya banyak dikenal sama konsumen-konsumen yang jauh-jauh gitu ya. Nah jadi kita harus pemasaran produk atau barang kita secara online gitu ya, biar yang jauh-jauh atau yang dekat mungkin udah tahu gitu ya kita jualan produk apa aja. Nah kalau misalkan kita jualan produk jasa ini kan udah ada gitu ya, jadi konsumen udah tahu, yang lain juga udah tahu oh bahwa toko ini jualan produk ini. Nah itulah pemasaran online ya. Begitulah poin yang kelima gitu ya, semoga bermanfaat. Dan poin yang keenam gitu yang terakhir, tetaplah semangat dan jangan lupa berdoa gitu ya, berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Barulah terakhir banyak-banyaklah berdoa, biarkan Tuhan yang mengurus sisanya gitu ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong. Dan sampai jumpa, saya Respa Pauji, dan jangan lupa like and subscribe. Dan kalau misalkan video ini kalian suka, like, dan kalau nggak suka dislike aja gitu ya.